Sidang nomor registrasi perkara PDM 15 garis miring PDM garis miring 06 garis miring 2021 dengan terdakwa Erik Sumantri akan segera dimulai. Kepada panitia penuntut umum, penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Tata tertib persidangan. Para hadirin dimohon duduk di tempat masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, para pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim jika keluar atau masuk ruangan sidang, dan memelihara ketertiban umum sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara pidana nomor 015 dengan acara biasa atas nama terdakwa Erik Sumantri pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan dan terdakwa? Siap. Pada penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke dalam ruangan sidang. Kepada petugas keamanan untuk menghadirkan terdakwa. Apakah saudara terdakwa sehat? Sehat. Dan siap? Siap. Saudara terdakwa siapa? Erik Sumantri. Kampung Parancangan. Tempat lahir, Serang. agama, Islam. dan pekerjaannya. Wira swasta. Mohon diperhatikan segala yang dilakukan. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Apakah benar dalam sidang ini bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa?
saudara penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan. Mohon izin yang mulia, kiranya kami meminta izin untuk membacakan surat dakwaan secara berganti. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN strip 15 PDN 06 2021. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Erik Sumantri bin Budin alias Uso. Tempat lahir Serang. Umur 24 tahun. Tanggal lahir 4 November 1997. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Islam. Tempat tinggal Kampung Kenangan, RT 09 RW 04 Desa Pondok Kaharu, Kecamatan Ciawas, Kabupaten Serang. Pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. B. Penahanan. Ditahan oleh penyidik jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018. Dialihkan penahanannya oleh penyidik menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018. Ditahan oleh penuntut umum dengan penahanan kota sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019. Ditahan oleh majelis hakim dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang dengan jenis kelamin penahanan kota sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020. C. Dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Erik Sumantri pada hari tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Kenanga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang dengan sengaja memakai surat jika dilakukan terhadap akte-akte otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut. Strip. Pada akhir tahun 1993, saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa di Kampung Kenangan. Pada saat itu saksi Wahyu datang bersama suaminya yaitu saksi Juan Carlos Marbun dengan rangka silaturahmi, dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang. Pada waktu itu saksi Wahyu dan suaminya yaitu saksi Juan Carlos Marbun tidak langsung membeli tanah, akan berdiskusi lebih dahulu. 2 bulan kemudian yaitu tahun 1994, saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos datang ke rumah terdakwa, di mana pertemuan tersebut terdakwa dengan saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos mau membeli tanah sebelum telah terdakwa tawarkan. Saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos Marbun telah sepakat membeli tanah pada terdakwa seluas 60 hektar seharga 3.000 per meter, sehingga total keseluruhan yaitu sebesar 1.800.000.000 rupiah. Dalam pembelian tanah tersebut, saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1999 secara tunai. Saksi Wahyu dan suaminya yaitu Juan Carlos telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah 1.800.000.000 rupiah dengan harga per meter 3.000 rupiah seluas 60 hektar, dan terdakwa dipercaya oleh Muhammad Rifai untuk mengurus surat-surat terbit untuk sertifikat hak milik. Karena terdakwa selaku kepala desa di Kabupaten Tangerang dan terdakwa sanggup untuk mengurus surat-surat sampai terbit SHM atau surat hak milik. Bahwa terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai kepala desa di Kabupaten Tangerang pada tahun 1994 memerintahkan Hairudin selaku sekretaris daerah untuk mengumpulkan warga-warga tanah yang menurut terdakwa seluas 60 hektar, dan terdakwa juga memerintahkan kepada Hairudin untuk mengajukan proses pembuatan SHM
ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang sampai terbit SHM atau surat hak milik. Pada kurun waktu dari tahun 1994 hingga 1999 telah diterbitkan 72 SHM, dan setelah SHM tersebut selesai diproses oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, kemudian Herudin menyerahkan SHM kepada terdakwa. Kemudian SHM tersebut terdakwa serahkan kepada Wahyu dan terdakwa menyerahkan kepada Juan Carlos juga, tersebut secara bertahap. Dan masih di tahun 1999, Saksi Wahyu menerima sertifikat hak milik untuk keseluruhan sebanyak 72 sertifikat, tetapi kenyataannya hanya 15 hak milik bukan, tetapi hanya 15 hektar bukan 60 hektar seperti yang dijanjikan terdakwa. Pada tahun 2019, Saksi Wahyu dan Saksi Juan Carlos telah menyuruh Saksi Muhammad Rifai untuk mengecek 72 sertifikat di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Hanya 49 sertifikat yang 20 SHM dinyatakan tidak terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, dan yang 3 SHM belum dilakukan pengecekan. Pada saat saksi akan menjual tanah untuk 3 SHM, yaitu SHM nomor 190,148, dan 083 pada tanggal 11 April 2018, Saksi Wahyu dan Saksi Juan Carlos menyuruh Saksi Muhammad Rifai untuk mengecek sertifikat hak milik di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata SHM nomor 190,148 dan 083 tidak terdaftar atau tidak terregister di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kedua, bahwa terdakwa Erik Sumantri pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi. Pada tahun 2009 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Kampung Kananga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Jika pemakaian surat ini tidak dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada akhir tahun 1993, Saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa di Kampung Kananga. Pada saat itu Saksi Wahyu datang bersama suaminya, yaitu Saksi Juan Carlos Marbun, dalam rangka silaturahmi. Dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang. Pada waktu itu Saksi Wahyu dan suaminya, yaitu Saksi Juan Carlos Marbun, tidak langsung membeli tanah dan akan berdiskusi terlebih dahulu. 2 bulan kemudian, yaitu tahun 1994, Saksi Wahyu dan Saksi Juan Carlos Marbun datang ke rumah terdakwa, di mana pertemuan tersebut terdakwa dengan Saksi Wahyu dan Saksi Juan Carlos Marbun mau melihat tanah yang sebelumnya telah terdakwa tawar. Saksi Wahyu dan Saksi Juan Carlos Marbun telah sepakat membeli tanah kepada terdakwa seluas 60 hektar. Harga per meter Rp3.000, sehingga total keseluruhan Rp1.800.000.000. Dalam pembelian tanah tersebut, Saksi Wahyu dan Saksi Juan Carlos Marbun telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1999. Secara tunai, Saksi Wahyu dan suaminya, yaitu Juan Carlos Marbun, telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.800.000.000 dengan harga tanah per meter Rp3.000 seluas 60 hektar. Dan terdakwa dipercaya oleh Muhammad Rifai untuk mengurus surat-surat sampai terbit sertifikat hak milik atau SHM. Karena terdakwa selaku kepala desa di Kabupaten Tangerang dan terdakwa sanggup untuk mengurus surat-surat sampai terbit SHM. Pada tanggal 11 April 2018, saksi akan menjual tanah untuk 3 SHM, yaitu SHM nomor 190,148
148 dan 083. Saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos Marbun menyuruh saksi Muhammad Rifai untuk mengecek sertifikat hak milik di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang untuk SHM nomor titik 190,148 dan 083. Setelah dilakukan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, dari jumlah SHM yang tidak terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang ada 23 SHM adalah: 1. SHM nomor 186 atas nama Udin yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 26 Desember 1986 terhadap tanah terletak di Kabupaten Tangerang seluas 1.311 meter persegi. 2. SHM nomor 213 atas nama Udin yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang 26 Desember 1986 terhadap tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang seluas 1.291 meter persegi. Bahwa pada tahun 2009 terdakwa sudah mengetahui bahwa dari 72 SHM tersebut yang tidak terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang sebanyak 23 SHM. Kemudian terdakwa menyuruh Hairudin untuk mendaftarkan lagi dan warga semuanya terdakwa serahkan kepada Hairudin, tetapi terdakwa tidak melakukan pengecekan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap 23 SHM tersebut. Berdasarkan data-data yang tercantum di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, yaitu buku tanah hak milik nomor 190 gambar situasi N372 tanggal 01 Juni 1992, luas 1.149 meter persegi, atas nama Sibli Sanusi Fatoni Tabrani, terletak di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan surat dari kantor pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 7/2019 tanggal 17 Juli 2019 bahwa 20 SHM yaitu SHM nomor 186, nomor 213, nomor 113, nomor 127, nomor 120, nomor 226, 250, nomor 178, nomor 132, nomor 195, nomor 128, nomor 560, nomor 220, nomor 225, nomor 204, nomor 175, nomor 202, nomor 151, nomor 173 dan nomor 93. Tanggal 26 Desember 1996 atas nama Udin dinyatakan tidak terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mengatakan bahwa surat-surat yang digunakan untuk mengajukan permohonan 23 SHM sudah diajukan kembali ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Tetapi kenyataan terdakwa tidak mendapat penerbitan 23 SHM ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang karena 23 SHM tersebut setelah dicek di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dinyatakan tidak terdaftar, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wahyu menderita kerugian sebesar 1.350.000.000 rupiah. Apakah saudara terdakwa mengerti atas keseluruhan isi dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Saudara terdakwa, atas surat dakwaan penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi berkaitan hal-hal di luar pokok perkara?
setelah kami, tim penasihat hukum terdakwa mempelajari surat dakwaan penuntut umum tanggal 27 Januari 2018, perkenankan dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota keberatan atas klien kami Erik Sumantri atas pelanggaran pasal sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Erik Sumantri pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kampung Kananga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, dengan sengaja memakai surat jika dilakukan terhadap akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut. Pada tahun 1993, saksi datang ke rumah terdakwa di Kampung Kananga. Pada saat itu, saksi Wahyu datang bersama suaminya yaitu saksi Juan Carlos Marbun dalam rangka silaturahmi. Dan pada saat itu, terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang. Pada waktu itu, saksi Wahyu dan suaminya yaitu saksi Juan Carlos Marbun tidak langsung membeli tanah dan akan berdiskusi terlebih dahulu. 2 bulan kemudian, yaitu tahun 1994, saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos datang ke rumah terdakwa, di mana pertemuan tersebut terdakwa dengan saksi Muhammad Rifai dan saksi Wahyu mau membeli tanah yang sebelumnya telah terdakwa tawarkan. Saksi Wahyu dan saksi Juan Carlos telah sepakat membeli tanah kepada terdakwa seluas 60 hektar, harga per meter 3.000, sehingga total 1.800.000.000 rupiah. Atau kedua, bahwa terdakwa Erik Sumantri pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Kananga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada akhir tahun 1993, saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa di Kampung Kananga. Pada saat itu, saksi Wahyu datang bersama suaminya yaitu saksi Juan Carlos Marbun dalam rangka silaturahmi, dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang. Pada waktu itu, saksi Wahyu dan suaminya yaitu saksi Juan Carlos Marbun tidak langsung membeli tanah dan akan berdiskusi terlebih dahulu. Agar tidak lebih jauh merugikan nama baik terdakwa sebagai akibat dakwaan yang disampaikan penuntut umum, mohon terlebih dahulu diperkenankan putusan selah. Bahwa setelah mencermati isi dakwaan, ternyata bahwa dakwaan penuntut umum kabur, obskur libel, karena nampak saudara penuntut umum kurang cermat dalam menyusun dakwaannya, karena disusun secara alternatif, yakni adanya keraguan-raguan. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sebenarnya seorang pemalsu atau yang menggunakan surat palsu atau pelaku penipuan atau penggelapan? Bahwa dalam hal ini, hubungan hukum terdakwa dengan korban sebenarnya hanyalah masalah yang masih dalam ranah hukum perdata dan bukan ranah hukum pidana. Dengan demikian, kami meminta agar dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, dan selanjutnya berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum adalah tidak tepat dan tidak proporsional serta mengada-ngada. Untuk itu, kami mohon agar dakwaan penuntut umum dibatalkan atau tidak dapat diterima. Demikian nota keberatan ini disampaikan, dan sekali lagi kami mohon terlebih dahulu dijatuhkan putusan selah demi hukum dan hak asasi terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang. Atas kesempatan yang diberikan, Ketua